Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengaku harus menunda pembayaran honor pegawai kontrak setelah kementeriannya terimbas pemangkasan anggaran sebesar 81,38 triliun rupiah yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dodi mengatakan seharusnya kontrak tahunan dirampungkan per November, namun saat ini masih ada proses politik anggaran sehingga perpanjangan kontrak tertunda. Dodi mengatakan peran para petugas operasi dan pemeliharaan ini sangat penting untuk mewujudkan swasembada pangan. Mereka berperan memastikan air tersalurkan dari bendungan ke sawah-sawah. Sebelumnya, Kementerian Keuangan memotong anggaran 81,38 triliun rupiah anggaran Kementerian PU. Pemotongan dilakukan dalam rangka efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah pemotongan anggaran, muncul isu Kementerian PU merumahkan 18.000 orang pegawai. Isu itu dibantah Dodi. Dia menyebut Kementerian PU bukan merumahkan pegawai, tetapi sedang proses perpanjangan kontrak. Otorita IKN akhirnya melanjutkan pembangunan IKN setelah adanya penambahan anggaran sebesar 8,1 triliun rupiah, di mana anggaran tambahan ini merupakan bentuk dukungan Presiden Prabowo Subianto untuk proyek tersebut. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa penambahan anggaran bersumber dari dukungan Presiden Prabowo Subianto. Selain dari penambahan anggaran 8,1 triliun rupiah, pembangunan tahap kedua IKN juga bersumber dari kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KBPU yang diproyeksikan mencapai 60,93 triliun rupiah dan dari investasi sebesar 6,49 triliun rupiah. Sebelumnya, anggaran IKN sebesar 48,8 triliun rupiah merupakan anggaran untuk pembangunan tahap kedua periode 2025-2029. Selain itu, anggaran yang dipangkas hanya untuk DIPA IKN. Dari awal pagu sebesar 6,3 triliun rupiah menjadi 5,2 triliun rupiah, alias dipangkas sebesar 1,15 triliun rupiah. Kementerian Lingkungan Hidup menyelidiki pelanggaran lingkungan dalam pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK Lido di Bogor, Jawa Barat. Unsur adanya pelanggaran pidana dalam proyek itu sedang ditelusuri. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal mengatakan prosedur lingkungan telah dimiliki pengelola pada 2016. Namun saat berubah menjadi unit usaha lainnya, hal itu tidak dilakukan. Sebagai informasi, proyek pembangunan KEK Lido disegel Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan pihaknya turut menyelidiki kerusakan lingkungan berupa sedimentasi di Danau Lido. Saat ini penyelidikan tengah berjalan. Hanif menyebut bukti sedimentasi tersebut bisa menjadi bukti adanya tindak pidana. Kementerian Lingkungan Hidup juga menemukan bahwa telah terjadi perubahan luasan badan air Danau Lido dari yang semula 24,78 hektar menjadi 11,9 hektar. Berdasarkan citra satelit atau terdapat pengurangan sekitar 12,88 hektar. Pemerintahan Presiden Donald Trump kini semakin gencar menjalankan rencana pemangkasan pegawai sipil. Keputusan terbaru dari Pengadilan Federal memberikan lampu hijau bagi upaya pemangkasan tersebut dan memungkinkan puluhan ribu pegawai federal untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi. Menurut juru bicara US Office of Personnel Management, sekitar 75.000 pegawai federal atau sekitar 3% dari total tenaga kerja sipil federal telah mendaftar untuk menerima tawaran buyout ini. Pemerintah menjanjikan bahwa mereka akan tetap menerima gaji hingga Oktober, meskipun mereka tidak diwajibkan untuk bekerja. Langkah buyout ini hanyalah salah satu dari banyak kebijakan Trump dalam upayanya untuk merempingkan birokrasi pemerintah Amerika Serikat. Selain program buyout, Trump juga telah menginstruksikan lembaga-lembaga pemerintah untuk bersiap melakukan pemangkasan besar-besaran. Dengan beberapa lembaga diminta memangkas hingga 70% stafnya. Jika program buyout ini berhasil mengurangi jumlah pegawai federal sebesar 3%, maka penghematan yang dihasilkan kemungkinan hanya sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 163 triliun rupiah per tahun. Raksasa migas Amerika Serikat Chevron mengumumkan akan memangkas 15 hingga 20% tenaga kerjanya. Program ini akan dimulai pada tahun 2025 dan sebagian besar akan selesai pada akhir tahun 2026.
Pemangkasan jumlah karyawan ini juga sejalan dengan janji perusahaan sebelumnya untuk menghilangkan biaya struktural senilai 2 miliar dolar atau setara dengan 32 triliun rupiah hingga 3 miliar dolar atau 49 triliun rupiah pada akhir tahun depan. Pengumuman ini muncul setelah Chevron bulan lalu melaporkan laba tahunan sebesar 17,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 278 triliun, turun 17% dari tahun 2023. Saat ini tercatat Chevron mempekerjakan 39.800 orang pada akhir tahun 2024. Dan akibat pengumuman ini, saham Chevron turun 1,4% dalam perdagangan sore hari. Hal yang sama juga dialami oleh perusahaan minyak Malaysia Petronas. Perusahaan itu mengatakan untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjangnya di tengah meningkatnya tantangan dalam lingkungan operasi global.